Kisah Nabi Muhammad menangis keras di kuburan dan keutamaan puasa di bulan Rajab. Dikisahkan, dahulu Sauban pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dalam suatu perjalanan mereka melintasi sebuah kuburan. Di pemakaman itu, tiba-tiba Rasulullah berhenti lalu menangis keras. Mendapati Rasulullah menangis, Sauban lantas bertanya kepada Rasulullah mengenai apa sebab beliau menangis pilu di kuburan. Sauban lantas berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Rasulullah lantas menjelaskan alasan kenapa beliau menangis. Beliau bersabda, "Wahai Sauban, mereka itu diazab di dalam kubur mereka. Kemudian aku doakan mereka, maka Allah pun meringankan azab mereka." Rasulullah lantas melanjutkan penjelasannya, "Wahai Sauban, sekiranya mereka itu berpuasa 1 hari saja pada bulan Rajab, dan tidak tidur 1 malam di bulan itu, niscaya mereka tidak akan diazab dalam kubur mereka." Sauban lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah puasa sehari dan sholat semalam di bulan itu dapat menolak azab kubur?" Rasulullah lantas menjawab, "Wahai Sauban, demi Allah yang telah membangkitkanku benar-benar sebagai seorang nabi, tidak seorang muslim pun baik laki-laki maupun perempuan yang berpuasa sehari dan sholat semalam di bulan Rajab dengan menginginkan ridho Allah, kecuali Allah akan mencacat untuknya ibadah 1 tahun, yang dia puasai siangnya dan sholati malam-malamnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, bahwa kelak di hari kiamat, seluruh manusia akan kelaparan. Namun meskipun begitu, ada beberapa orang yang tidak akan kelaparan di hari kiamat. Mereka adalah para nabi, keluarga mereka, dan orang yang berpuasa pada bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan. Mereka semua akan merasa kenyang dan tidak merasa lapar maupun haus sama sekali. Begitu besarnya fadilah berpuasa di bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan. Dikisahkan juga, kelak pada hari kiamat, maka ada sebuah panggilan memanggil. "Di manakah para pecinta bulan Rajab?" Kemudian, keluarlah sebuah cahaya. Malaikat Jibril dan Mikail mengikuti cahaya itu dan diikuti juga oleh para pecinta bulan Rajab. Kemudian, mereka menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Kemudian setelah mereka berhasil menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim dengan lancar, aman, dan dengan kecepatan super, mereka lantas bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas berfirman, "Wahai para pecinta bulan Rajab, angkatlah kepala kalian semua pada hari ini. Sesungguhnya kalian semua telah menunaikan sujud di dunia pada bulanku. Pergilah kalian semua ke tempatmu masing-masing." Mereka lantas menuju pintu-pintu surga. Seperti yang kita tahu, Shiratal Mustaqim adalah sebuah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Jembatan ini juga terhubung sampai pintu surga. Kondisi jembatan ini sangat tipis sekali, bahkan tipisnya melebihi rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tidak hanya itu, di atasnya juga terdapat besi-besi dan duri-duri tajam yang sangat membahayakan. Siapapun yang tidak bisa melewati jembatan ini tentu akan tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Merekalah golongan orang-orang yang kafir dan para pendosa. Namun bagi orang yang beriman dan ahli ibadah, tentu akan sangat mudah melewatinya. Jadi, kondisi dan kemampuan setiap manusia akan berbeda-beda saat melewati jembatan ini. Semua tergantung keimanan dan amal perbuatan manusia itu sendiri selama hidup di dunia. Bagi orang-orang beriman, mereka akan dimudahkan Allah untuk melewati jembatan maut itu. Ada yang mampu menyeberang dengan kecepatan bagai kedipan mata, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti angin, ada yang seperti kecepatan kuda, ada juga yang seperti kecepatan unta yang berjalan. Namun bagi orang-orang kafir dan ahli maksiat, mereka akan sangat kesulitan menyeberanginya. Mereka akan sangat mudah terkena sabetan duri-duri jembatan yang sangat mengerikan. Duri-duri itu akan mengenai mereka, bahkan menyebabkan mereka tergelincir dan masuk ke dalam jurang neraka yang sangat panas dan mengerikan. Semua kejadian ini menjadi gambaran amalan mereka sewaktu masih hidup di dunia. Hal ini pantas mereka dapatkan karena hidup penuh dosa dan kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, maka hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang lain mati. Dan Allah mencurahkan kebaikan dari atas kepalanya banyak-banyak, dan dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dilahirkan oleh ibunya, dan dia memberi syafaat kepada 70.000 orang-orang yang berdosa, yang sepatutnya masuk ke dalam neraka." Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat ba'da maghrib pada